Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fazilia, NIM 1930502102 dari kelas BPID, Program Studi Bimbingan dan Pendidikan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir BPI, yaitu ayat Al-Quran tentang cara memelihara kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Ada 3 komponen utama dalam kesehatan mental, yaitu memiliki rasa diri berharga, merasa puas atas peranan dalam kehidupannya, dan terjalin hubungan baik dengan orang lain. Pengertian dari kesehatan mental menurut para ahli, yaitu menurut Mustafa Fahmi, ia mengemukakan 2 pengertian kesehatan mental, yaitu yang pertama, kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Yang kedua yaitu kesehatan jiwa adalah dengan cara aktif, luas, lengkap, tidak terbatas. Ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya. Hal itu membawanya ke kehidupan atau kepada kehidupan yang sunyi dari keguncangan atau penuh vitalitas. Menurut Zakia Derajat, ia mengemukakan 4 buah rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut oleh para ahli. Rumusannya yaitu yang pertama, kesehatan mental adalah terhindarnya dari gejala gangguan jiwa atau neuros dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikos. Yang kedua yaitu kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan tempat hidup. Yang ketiga yaitu kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema yang biasa terjadi serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin atau konflik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Sedangkan kesehatan mental dalam perspektif Islam adalah keharmonisan antara fungsi jiwa, dan tindakan dapat dicapai dengan menjalankan ajaran Islam dan berusaha menerapkan norma-norma sosial, hukum, dan moral sehingga tercipta ketenangan batin, terhindar dari kegelisahan, kecemasan yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kesehatan mental. Menurut Usman Labib Faraj, tanda-tanda kesehatan mental yaitu yang pertama, kemampuan individu dalam mengontrol dirinya pada situasi dan kondisi yang dapat membangkitkan emosinya, tidak bersikap temperamental dan emosional. Yang kedua yaitu kemampuan individu bersikap teguh pendirian dalam menghadapi berbagai krisis atau kendala yang menimpanya. Yang ketiga yaitu individu merasa tenang, damai, nyaman, serta jiwanya tidak dipengaruhi oleh kegelisahan dan ketegangan. Yang keempat yaitu kemampuan individu mengekspresikan intelektualitasnya dalam batas kemampuannya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kemampuan individu atas kemerdekaan dirinya yang relatif membangun standarisasi dari nilai moral dan kebajikan, serta menerjemahkan secara praktis ketika menghadapi persoalan hidup yang dihadapinya. Sedangkan tanda-tanda kesehatan mental dalam Islam yaitu yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Zakia Derajat mengemukakan perbedaan antara gangguan jiwa neuros dengan penyakit jiwa psikos. Neuros kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan yang kena psikos kepribadiannya dari segala segi, misalnya tanggapan, perasaan atau emosi, dan dorongan-dorongan yang sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Yang kedua yaitu dapat menyesuaikan diri. Penyesuaian diri atau self-adjustment merupakan proses untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan need satisfaction dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama. Yang ketiga yaitu memanfaatkan potensi semaksimal mungkin.
Individu yang sehat mentalnya yaitu yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Keempat yaitu tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau respon-responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan ataupun orang lain. Dia juga mempunyai prinsip bahwa tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri di atas kerugian orang lain. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesehatan mental. Firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surahul Azim. Selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan mental menurut Al-Quran. Cara menjaga kesehatan mental menurut Al-Quran ada beberapa metode, yaitu yang pertama imaniyah. Ibnu Mansur menulis dalam bukunya Lisan Al-Arab bahwa iman secara harfiah diartikan dengan rasa aman, al-aman, dan kepercayaan al-amanah. Orang yang beriman berarti jiwanya merasa tenang dan sikapnya penuh keyakinan dalam menghadapi semua problem hidup. Rasa aman dan keyakinan itu diperoleh dari kepercayaan yang terhadap sesuatu yang gaib, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang melebihi dirinya, dan dianggap mampu mengendalikan dan mempercayai atau mempengaruhi kehidupan jiwa manusia. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan dan mengatur alam dan seisinya. Yang kedua yaitu Islamiyah. Apib Al-Fatah Taharah menulis dalam bukunya Rab al-Din al-Islam bahwa Islam secara etimologi memiliki 3 makna, yaitu penyerahan dan ketundukan al-Islam, dan perdamaian dan keamanan al-Salam, dan keselamatan al-Salamah. Yang terakhir, yang ketiga, Ihsaniyah. Ihsan secara bahasa berarti baik. Orang yang baik atau muhsin adalah orang yang mengetahui akan hal-hal yang baik, mengaplikasikan dengan prosedur yang baik, dan dilakukan dengan niatan yang baik pula. Ihsan secara istilah adalah usaha untuk memperbaiki kualitas perilaku. Menurut Ibrahim Basyuni dalam Nash'at al-Tasawuf al-Islami, dapat ditempuh melalui beberapa tahap. 1. Tahapan permulaan al-hidayah. 2. Tahapan kesungguhan dalam menempuh kebaikan al-mujahadat. 3. Tahapan merasakan al-muzikat. Ketika tahapan tersebut telah dilalui, maka muncul apa yang disebut al-hal, yaitu kondisi spiritual yang mana pribadi telah mencapai kebahagiaan tertinggi yang dicita-citakannya. Kondisi ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah dan tidak dapat diusahakan sewaktu-waktu. Ia datang secara tiba-tiba dan hilang pun secara tiba-tiba. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.